Kali cok, astaga, nggak ada besi sama sekali cok. Pantesan lu ngomongnya bukan 1.3, bukan 1.4, kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua nih, Oversatikal Kalimantan Barat, Pontianak. Oke kawan-kawan, beberapa hari ini saya tidak posting ya karena satu dan lain hal ya, mengungkap kasus ya. Jadi di sini kita punya P377 full upgrade. Ini adalah hasil tuning ulang ya, tuning ulang P377 kemarin yang bermasalah. Ini saya kerjakan ulang ya, jadi kita sekaligus membuktikan dan menjelaskan dan serta mengedukasi apa sih itu full upgrade, apa yang harus dikerjakan di full upgrade ya. Jadi tidak hanya sebatas full upgrade itu hanya sebatas bicara ini barang full upgrade, ini barang full upgrade, tidak seperti itu kawan-kawan. Jadi ini saya menamakannya P355 Dark Edition berubah menjadi Dark Memories. Oke kawan-kawan. Jadi kita akan membahas si P355 Dark Memories ini karena ini juga ternyata cukup menyita perhatian dan memakan banyak korban kawan-kawan ya. Jadi kita tidak akan membiarkan juga. Baik, kita akan menjelaskan. Sebelumnya terima kasih kepada abang di Jambi yang sudah mengirimkan unit ini ke saya sehingga bobrok-bobroknya dunia airsoft bisa kebuka ya. Bobroknya dunia airsoft itu bisa terbuka, dan untuk pihak-pihak yang dirugikan semoga rezekinya akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa diikhlaskan dan kita doakan tersangka si yang melakukan agar segera mendapatkan kesadaran dan memperbaiki diri serta memperbaiki hasil-hasil tuningannya yang akan dijual ke orang lain agar semuanya senang dan berkah ya pastinya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, seperti biasa kita ngopi dulu. Oke, sekarang saya akan membahas apa saja yang saya kerjakan di unit P377 Dark Memories ini. Unit yang sangat memakan banyak korban ya, dengan segala macam marketing dan lain sebagainya. Kita pertama akan membahas di bagian magazine. Di sini kita pastinya sudah super BB metal. BB metal artinya super BB metal itu bukan agar untuk serem-sereman kawan-kawan. Ini hanya sebatas kalau di saya itu saya memang senang aja gitu bikin unit dan punya sedikit apa sih namanya cita-cita atau autisme saya sendiri lah begitu. Saya pengen membuat unit airsoft plastikan yang murah ini bisa up level gitu kawan-kawan. Jadi apa namanya ya, bisa menjadi lebih berharga lah intinya gitu. Jadi di luar Nurul gitu ya. Yang pasti saya mengerjakan magazine agar tidak double fit di custom ya pastinya. Terus untuk body pastinya kita menggunakan Gatot Kaca versi 2. Yang bisa kita tahu selama ini Gatot Kaca versi 2 itu kan yang selalu saya bilang itu ketahanan hampir setara metal atau setara metal. Dalam arti body ini saya rakit dengan sedemikian rupa yang saya namakan Gatot Kaca agar body ini tahan. Walaupun body ini hanya plastik, tapi saya bisa membuat tahan dan tidak ada cerita-cerita tentang body patah, body jebol, apa lain sebagainya. Jadi rangkaian rumit Gatot Kaca ini yang membuat si unit plastik ini bisa lebih kuat ya pastinya. Jadi seperti ini kawan-kawan. Seperti itulah kurang lebihnya. Terus selain Gatot Kaca kita pastinya penguatan di bagian inner. Jadi seperti piston, housing, chamber itu kita padatkan semuanya, kita lapis, kita perkuat sedemikian rupa. Karet pistonnya juga kita ganti seperti ini kawan-kawan. Nah pastinya bentuk pistonnya seperti ini.
Ya, ini dilapis agar karena piston ini dengan hentakan-hentakan yang terus-menerus dia bisa retak. Dengan adanya seperti ini, kemungkinan retaknya itu lebih sedikit. Yang dulunya kemungkinan retaknya gede, sekarang paling tinggal 5%. Bahkan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah piston Gatot Kaca saya itu retak. Untuk lainnya, housing pastinya juga kita sudah lapis seperti itu. Inner barrel, outer barrel kita ganti. Nah, saya akan memperlihatkan inner barrel dan outer barrel sebelumnya ya. Nah, saya tidak tahu ini bahannya apa ya. Saya tidak tahu ini bahannya apa, tapi ternyata setelah saya oprek-oprek ini banyak lapisan tebal, ternyata isolasi kawan-kawan. Entah isolasi atau stiker kayaknya nih. Ini stiker, saya capek ngebukanya sampai sebegininya. Jadi diulir terus nggak habis-habis ini. Saya nggak tahu ini bahan stiker maksudnya untuk apa gitu, saya nggak tahu. Jadi ini stiker yang digulung kawan-kawan ya. Nah itu dia. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Jadi nah begitulah kira-kira. Jadi bahannya itu begini, nggak tahu mau sampai kapan saya bukanya baru bisa habis stikernya itu ya. Nah nggak tahu juga ini bahan outernya apa. Yang pasti ini sepertinya bukan besi atau apa, tapi hanya plastik. Nggak ngerti lah saya apa intinya. Terus untuk panjang inner barrel sebelumnya itu kan si Dark Edition ini, menurut saya inner barrel P377 itu tidak bisa diukuran seperti ini karena ringnya pasti jadi sangat dekat. Harusnya lebih panjang. Terus untuk outer barrel dengan settingan yang hanya melekat setengah seperti ini, dia akan mengganggu kestabilan unit karena dia berat di depan. Untungnya ini bahan seperti plastik, jadi ringan. Kalau dia bahannya aluminium seperti ini, pembentukannya seperti ini kawan-kawan, pasti rusak akurasi dan lain-lain gitu. Jadi nggak bisa seperti ini ya. Terus untuk piston juga, mana pistonnya itu? Saya lupa naruhnya di mana ya. Di sini mungkin. Nah, untuk piston ini wajib memang harus diganti karet seperti ini kawan-kawan ya. Apapun alasannya, piston wajib diganti karetnya seperti ini. Tidak bisa menggunakan karet standar. Kenapa? Walaupun ada anggapan karet standar bisa lebih kencang tendangannya, kompresinya juga padat, karet standar ini kaku kawan-kawan. Jadi lama-kelamaan dia akan expired karena sifat karet itu bisa expired. Saat dia expired, dia sudah tidak akan tenturudu. Maksud tenturudu itu udah nggak akan jelas gitu bentukannya, bulatnya nanti bisa oleng, bisa apa, atau bisa retak ya. Makanya digantilah dengan karet piston seperti ini karena ini lebih elastis. Jadi untuk daya tahannya pasti lebih lama ya. Jika ada yang bilang karet piston upgrade ini bisa mengurangi power, karena orang itu tidak tahu cara mengerjakan karet upgrade ini. Jadi begini sekilasnya ya, seperti ini kawan-kawan. Misalnya ini housing, terus karet ini ternyata di housing ini kekencengan ya, kekencengan atau terlalu rapat, terlalu terik gitu kan. Kita harus mengakalinya, ini harus dipapas dulu sampai dia kompresnya penuh tapi tidak terlalu terik gitu kawan-kawan. Itulah gunanya full upgrade. Jadi full upgrade itu memang sebenarnya semuanya harus dikerjakan ya. Begitu juga dengan housing. Si housing ini paling gampang retak, apalagi kalau kita main yang ekstrim-ekstrim harus dilapis, diamplas dulu kasar baru dilapis. Agar si housing ini diameternya saat masuk karet ini dia kan agak ngelebar gitu. Nanti dia nyempit lagi, ngelebar lagi saat bermain piston ini. Nah gitu. Agar dia tidak gampang rusak. Kalau dia begini-begini kan, akhirnya dia lama-lama retak. Apalagi yang terkena itu hentakan ya kawan-kawan. Seperti itu. Nah, seperti biasa springnya saya ganti pastinya. Spring khas saya ya 1,4. Jadi di sini bodinya juga si konsumen minta ubah untuk tidak mengingat dark editionnya. Makanya saya dengan konsep seperti ini saya kasih nama ke konsumen itu. Ini permintaan konsumennya, minta warna kayak gini, Dark Memories ya. Dark Memories ya, nggak tahu lah untuk siapa Dark Memoriesnya ya, kalian tahu sendiri kan. Jadi di sini alhamdulillah unitnya sudah selesai kawan-kawan. Untuk pengerjaan penguatannya sudah keseluruhan pastinya. Pistonnya juga dengan konsep terbaru penguatannya Gatot Kaca yang sudah saya posting kemarin, sudah saya testing di Death Eagle. Terus alhamdulillah juga kita dapat teknik baru menguatkan trigger pastinya ya, agar tidak gampang patah. Karena ternyata trigger juga kalau penguatannya salah dia bisa rusak juga, gampang rusak. Jadi full upgrade itulah yang dikerjakan kurang lebihnya, harus seluruhnya. Namanya juga full ya. Full artinya keseluruhan. Kalau yang dikerjain tidak keseluruhan artinya standar upgrade ya. Oke kawan-kawan, di sini bekal yang saya kasih di unit ini pastinya dodol terdahulunya masih saya selipin untuk menjadi kenang-kenangan. Jadi saya selipin dikit agar kenang-kenangan menjadi Dark Memories itu lebih nyata gitu kan. Jadi kalau dibuka itu ada saya sempilin sedikit aja, secuit aja si dodolnya itu agar tidak melupakan sejarahnya gitu. Oke kawan-kawan, kita langsung test it aja ya. Kita lihat perubahannya, kita lihat
Apa sih itu full upgrade dengan bukti yang benar-benar bukti? Apa sih yang maksudnya support BB metal itu ya? Apa buktinya support BB metal? BB apa black button? BB metal maksudnya. Baiklah, kita langsung tes unitnya. Sekalian kita uji daya tahan unitnya. Oke kawan-kawan, pertama kita bakal tes yang ringan-ringan dulu. Kita tes yang santai-santai dulu. Ini kita bakal tesnya agak banyak ya. Jadi memang untuk membuktikan, bukan hanya pembuktian-pembuktian omong kosong ya. Jadi untuk benar-benar membuktikan kalau full upgrade itu tidak seperti yang kawan-kawan pikirkan. Full upgrade itu benar-benar kita ngerjainnya dengan full pastinya sesuai namanya. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Aduh, mentok kena dinding. Baik, kita kokang. Kokangannya enak kan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satu botol lenyap. Kita lanjut ke sini. Nah, kotak lem sudah saya siapkan. Oke, kotak lem. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wah, malah ke bawah dia. Malah ke bawah situ. Pantesan. Tuh. Nah, sekali lagi kita coba kawan-kawan. Jadi tes itu harus benar-benar dites, tidak di-cut-cut, tidak diedit-edit ya kawan-kawan. Oke, kita ambil pelurunya, kita kokang. Kita coba lagi karena tadi terlalu ke bawah ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, malah ke atas dia. Baik kawan-kawan, dua sisi ya. Di bawah juga dua sisi tapi terlalu ke bawah tadi. Jadi kita tembak lagi, alhamdulillah dua sisi. Los, kita ke outdoor sekarang. Kita coba jarak BB Go3, apakah itu yang dinamakan support BB Go3 itu seperti apa kawan-kawan ya. Oke, kita punya kaca 5 mili ya. Kita ambil jarak jauh pakai BB Go3. Baik kawan-kawan. Nah, jadi ini bukan 3 meter atau berapa meter, saya nggak pakai meteran juga, nggak tahu. Jadi kira-kira aja. Yang pasti kita lihat sama-sama kalau ini jaraknya nggak deket ya kawan-kawan. Ini nggak deket jaraknya. Oke. Ini posisinya sempit kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu langsung ngasih di mic, kita langsung lihat. Jadi harus ada bukti. Itu di mic-nya kawan-kawan. Bentar, saya lepas dulu dari tripod. Ini di mic-nya. Terlihat ya. Dengan jarak sejauh itu BB Go3. Nah, ini baru namanya support BB Go3 ya. Bukan tipu-tipu atau lain-lain atau trik. Ini tidak ada trik sama sekali, nembak dengan real, tidak ada kita cut. Kita lanjut. Kita punya 5 round sudah terpakai 1, sisa 4 shoot lagi. Oke, kita fokusin dulu biar enggak gelap. Shoot kedua. Oke, bagus, kena. 3. Oke, agak turun. 4. Sangat baik. 5. Oke. Jadi ini membuktikan juga support BB Go3 bukan hanya berbicara kawan-kawan. Baiklah, cukuplah sampai situ kita tes. Kita lanjut ke dalam lagi. Sebelum kita ke dalam, saya juga ingin memberikan sedikit hasil ya, hasil settingan di bagian chamber inner barrel dan karet chamber saya. Bagaimana kalau kita pakai BB bekas gitu ya, atau BB yang udah cacat? Apakah Go3 bisa bikin rusak chamber, inner barrel atau lain-lainnya? Dan bagaimana kalau kita pakai BB plastik? Apakah bisa merusak BB plastik bekas maksudnya ya, ini bekas ini kotor itu. Nah, apakah bisa merusak inner? Jadi karet chamber saya itu saya bikin sendiri kawan-kawan.
Terus untuk menanggulangi kalau kita pengen menghemat BB gitu. Jadi tidak akan ada masalah di unit saya walaupun kawan-kawan pakai BB yang sudah cacat atau pakai BB Gotri. BB pertama untuk kita lihat jarak dulu BB Gotri. Kalau tidak terlalu jelas saya minta maaf karena ini seadanya aja kita tesnya. Tapi insya Allah tidak ada trik atau tipu-tipu. Kita lihat jarak BB besinya ke mobil itu 20-30 meter. Ya, masuk sampai di kursi artinya sekitar 20 meter lebih BB Gotri. Terus kita coba ke BB plastik bekas yang sudah kotor, sudah cacat. Oke, kena. Alhamdulillah, bahkan bisa lebih kalau tidak terhalang tangki. Jadi ya, seperti itu ya kawan-kawan. Unit Neoforce tidak berpengaruh dengan BB yang rusak atau udah cacat, kecuali BB-nya sudah pecah. Masa kalian masih mau pakai kan gitu. Baik kawan-kawan, kita lanjut ke dalam. Oke, baik kawan-kawan, seperti itulah penampakannya kurang lebih, penjelasannya kurang lebih. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalau ada salah kata, juga saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang mungkin banyak kurangnya karena saya hanya manusia, bukan Nabi Boy gitu kan. Kalau ada penjelasan yang kurang atau sesuatu yang menurut kalian tidak enak, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sedikit edukasi untuk kawan-kawan agar bisa lebih survei dulu kalau membeli barang atau yang baru mau nimbrung di dunia airsoft. Banyak kok tuner-tuner yang bagus juga kayak RBN 7000, Mas Ali, Dr. Spring dan lainnya lah, 92 Airsoft ya masih oke kok dibanding kalian hanya melihat orang yang jualannya marketingnya bagus, rapi atau lain-lain tapi kenyataannya tidak ya, karena dia tidak pernah jujur. Dalam arti jujur itu memperlihatkan apa saja yang dikerjakan, seperti itu kan. Minimal kalau kita jualan kita nggak boleh kayak beli kucing dalam karung, harus memperlihatkan semuanya apa yang dikerjakan, harus dijelaskan. Oke, baiklah, sekianlah kasus ini saya tutup. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Sekali lagi untuk korban-korban yang sudah jatuh terlanjur, semoga digantikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih berkah lagi. Salam dari gua, Neoforce Tactical Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.